لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Empat resep agar ditolong Allah. Apa santri? Empat resep agar ditolong oleh Allah. Tadi kita sudah singgung, ini pandeminya sudah lama sekali, kok belum selesai-selesai, sudah 1,5 tahun. Ya, bisa jadi ini teguran Allah kepada kita semua. Ya. Betul atau betul? Ya, teguran Allah untuk kita semua. Manusia disuruh apa? Taubat. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian manusia, bertobatlah pada Allah, dengan taubatan nasuha. Okay. Karena itu resep agar Allah menolong kita, taubatan nasuha. Okay. Terus apa hikmahnya? Ya mungkin dosanya terlalu banyak. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surah nomor 42 ayat 30. Dan musibah apa saja yang menimpa diri kalian adalah disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Disebabkan karena dosa manusia. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah telah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu baik sekali kepada kita jamaah. Andaikan kita melakukan dosa langsung diazab, saya rasa kita semua tidak ada di sini. Karena kita yang ada di sini pasti memiliki dosa dan kesalahan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Loh Pak Ustadz, ini 1,5 tahun belum selesai-selesai. Ya bisa jadi kesalahan manusia terlalu banyak. Dosanya terlalu banyak. Jadi Allah mengajak kita agar kembali padanya, kembali pada Allah, bertobat pada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Lalu bagaimana caranya? Khalifah Umar bin Khattab telah mengalami wabah yang sangat mengerikan pada masa pemerintahannya. Namanya wabah apa? Ta'un. Nah, wabah ta'un itu dahsyat sekali. Ya, lebih mematikan dari corona, wabah ta'un itu. Yang meninggal banyak sekali, lebih dari 1/5 penduduk dalam kitabnya Ibnu Katsir. Ya, 1/5 penduduk habis, bayangkan, lebih dari itu. Lalu caranya mengatasinya bagaimana Umar bin Khattab? Ya. Fa idza asamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika engkau telah bersungguh-sungguh berikhtiar. Yang pertama apa? Ikhtiar. Ikhtiarnya sungguh-sungguh. Fatawakkal 'ala Allah. Kemudian bertawakal pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ikhtiar sudah kita lakukan. Betul atau betul? Dengan slogan 5M gitu ya, dikampanyekan di mana-mana, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Setuju saya, bagus, mantap, kita harus begitu karena ikhtiar bagian dari ajaran agama. Tapi yang paling penting kuncinya adalah fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, ini yang jarang disampaikan, jarang dikampanyekan, jarang ada slogannya ya. Yang justru kuncinya adalah tawakal. Nah, bagaimana cara tawakalnya? 4 resep ini. Ini Umar bin Khattab berhasil mengatasi wabah taun. Bahkan waktu itu gubernur Syam meninggal dunia, wafat dalam kondisi syahid karena kena wabah. Namanya Abdullah ibnu Jarrah. Gubernur Syam wafat karena wabah. Kemudian diganti oleh Amr bin As kalau tidak salah. Nanti silakan dikoreksi kalau salah. Setahu saya Amr bin As lalu membuat ini program untuk agar mengatasi wabah itu. Ada 4 hal. Tawakalnya 4 ya. Kalau ikhtiar sudah tahu semua 5M, tawakal 4. 1, doa. Apa santri? Doa. Doa itu sangat penting. Maka setiap pagi dan petang Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada badanku. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada pendengaranku. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada penglihatanku. Amin. Itu doa pagi dan petang. Maka kita doa terus itu. Jangan lupa. Jangan lupa 3 surah juga. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setiap pagi dan petang. Plus menjelang tidur. Sebelum tidur. Tambah ayat kursi. Nah, itu ya teman-teman ya. Jangan lupa diamalkan. Doa-doa itu sangat penting. Tadi saya sampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilempar dalam api, doanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man
nasir. Ya, cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong bagi kami, dan Allah lah sebagai pelindung dan penolong. Ini enak, jadi kita dawamkan setiap hari. Ingat, Nabi Adam alaihissalam juga berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika beliau melakukan kesalahan yang fatal, Nabi Adam berdoa, ya Rabbana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memaafkan kesalahan kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Doa. Itu. Banyak doa. Semoga Allah mengangkat wabah ini dari buminya. Allahumma amin. 2, zikir. Zikir. Apa santri? Zikir. Zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang bikin hati kita tenang apa? Zikir. Zikrullah. Ingat Allah, berzikir kepada Allah. Itu yang membuat hati kita tenang, membuat hati kita tentram. Kenapa manusia banyak yang bingung? Kenapa manusia banyak yang galau? Kenapa manusia banyak yang was-was? Karena hatinya tidak dipenuhi dengan zikir. Maka agar hati kita tenang, perbanyak zikir. Perbanyak istighfar, astagfirullah. Perbanyak menyebut asma Allah, Masya Allah, La ilaha illallah. Agar lidah ini terbiasa, lisan itu terbiasa. Antara hati, lisan dan perbuatan itu senantiasa berzikir. Itu agar hati kita tenang. Pak Ustadz, saya ngeri lihat berita sekarang. Ada varian Delta, varian apa meneh? Banyak sekali variannya. Mumet Pak Ustadz, bingung. Setiap lihat berita jadi was-was. Ya. Baik, ada terapinya ini. Ini bukan berarti meremehkan, tidak ya. Saya juga orang kesehatan, tetap harus ikhtiar sungguh-sungguh ya. Tapi yang penting hatinya itu harus tertata. Kalau was-was itu ambiar kabeh soalnya. Kok bisa begitu? Karena was-was itu dari setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan perasaan was-was ke dalam dada manusia. Itu siapa? Setan. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita mau bahagia, hati kita tenang, tentrem, hindari perasaan was-was. Maka baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hati kita akan tenang karena dihindarkan Allah dari perasaan was-was. Maksudnya gimana Pak Ustadz was-was? Ini sekarang banyak orang was-was. Tapi aneh was-wasnya ya, Mas Kuswantoro. Anehnya apa? Ke Indomaret, Alfamart berani. Ke tempat wisata, mall siap selfie malah. Banyak yang sudah berani ke tempat wisata, ke mall ya. Rame mall itu kalau weekend, ya Allah. Ke ATM jebok duit, wani meneh gitu ya, masa rawani. Tapi begitu ke masjid takut. Ke pesantren was-was, ke pantai asuhan wedi. Nah, itulah. Jadi enggak balance ini hidupnya. Jangan sampai antara kebutuhan jasmani dan rohani kita timpang. Kita harus seimbang antara jasmani dan rohani. Nah, ini ya jamaah ya. Jadi zikir, banyak zikir, Allah akan menurunkan ketenangan pada kita, Allah akan menurunkan ketentraman dan menurunkan pertolongannya. 3, menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surah Muhammad ayat ke-7. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, Allah pasti menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi rumus ditolong Allah adalah kita menolong agama Allah. Itu janji Allah loh, bukan janji saya. Kalau janji Allah itu pasti ditepati. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah. Cara menolong agama Allah bagaimana? Ya di sini insya Allah. Di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam ini ya Allah membimbing anak-anak tunanetra mulai dari usia SD, SMP, SMA dan kuliah. Tapi qadarullah karena kondisi wabah yang standby mukim di panti asuhan ini sekarang hanya tinggal 2 orang. Nah, padahal ada 60 nih. 60 biasanya, ini tinggal 2. Ya qadarullah. Lainnya mudik, ya, pulang kampung belajarnya secara daring, ya qadarullah. Tapi dengan menolong agama Allah ini, Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Jadi silakan tetangga-tetangga jenengan yang duafa, silakan disantuni. Kalau ada tetangga kita yang sakit, ditolong.
Kalau ada anak yatim, kita bantu. Itu pertolongan Allah akan turun itu. Wa yusabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu. Kedudukan iman, kedudukan amal soleh, kedudukan ekonomi, kedudukan kesehatan, kedudukan sosial. Nah, itu. Jadi ya, teman-teman ya. Pengen sehat, santuni anak yatim, sedekah ke anak yatim, Allah ridho. Ketika Allah ridho, apapun yang dicita-citakan, apa yang kita doakan, dikabulkan Allah. Allahumma amin ya. 4, terakhir dakwah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat-nasihati dalam kebenaran, saling nasihat-nasihati dalam kesabaran. Ya. Jadi kita tetap berdakwah, memakmurkan masjid, tetap ada majelis ilmu. Loh Pak Ustadz, dulu Khalifah Umar bin Khattab bagaimana cara mengatasi wabah? Ya, kondisi dulu kan wabah taun menimpa daerah Syam. Syam itu sekarang jadi 4 negara. Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. 4 negara. Di luas sekali wilayahnya itu. Dulu orang Syam tuh mirip sama orang Indonesia. Suka kumpul-kumpul. Tablik akbar, doa bersama rame-rame, ribuan orang. Samalah kayak kita itu suka kumpul. Nah, cara Khalifah Umar bin Khattab itu masjidnya tetap buka, tapi per wilayah. Kalau sekarang ya per RT gitu ya. Per RT dipisah. Otomatis nggak ngumpul terlalu banyak di satu tempat. Tetap ada majelis ilmu, tapi dipencar-pencar gitu. Ya alhamdulillah di negeri kita, di Indonesia sudah diamalkan ini. Salat Idul Fitri, satu kampung bisa dipecah jadi 4 tempat. Atau setiap RT ada masjid, adakan. Itu bagus. Begitu memang yang diamalkan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi tolong jangan ditutup masjidnya, karena masjid adalah rumah Allah, pusat pertolongan Allah ada di masjid. Jangan sampai terjadi hal yang aneh. Malnya buka, masjidnya tutup. Astagfirullahaladzim. Ya kalau mau fair tutup semua gitu ya. Itu fair. Tutup semua. Nah, kok cuma masjidnya saja? Ya, ini tempat ibadah, rumah Allah yang mulia, yang suci, maka ini adalah pertolongan dari Allah ada di sini. Jadi kami mohon Khalifah Umar bin Khattab dulu mengamalkan hal ini, semoga kita bisa mengamalkannya. 4 hal ini, doa, zikir, yang ketiga apa? Menolong agama Allah, yang keempat apa? Tadi apa? Dakwah ya. Ini 4 resep pertolongan Allah. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari buminya, kita bisa hidup normal kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Matur nuwun, mugi-mugi bermanfaat. Anak-anakku yang ketunis, semoga selamat belajar, selamat berlatih, semangat terus, karena beberapa anak di sini akan ikut lomba PON tingkat nasional. Mohon doanya agar Allah senantiasa memberikan pertolongan. Matur nuwun, aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.